wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i masyayikh wa khususan ila jamil arwah bihadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jikalau hatimu sudah paham tentang masalah dirimu atau sudah sampai pada ilmu, amal, dan istiqomah, jangan dikira dirimu itu sudah aman dari kepentingan hawa nafsu. Ketika saat satu hamba sudah menerima ilmu, amal, dan istiqomah, jangan harap satu hamba itu sudah terbebaskan dari kepentingan hawa nafsu selama-lamanya. Belum. Walaupun kita sudah diletakkan Allah di maqam musyahadatul fana atau kamil, kita setiap detik itu belum aman, belum dikatakan aman dari kepentingan hawa nafsu. Dan ini memang maqam yang wajib kita lewati. Orang sakit, anak sakit, itu tidak akan menemukan satu kesembuhan tatkala belum waktunya sembuh. Kita harus melewati beberapa hal susah dan payahnya dalam satu perjuangan. Ingat, badai akan berlalu. Badai akan berlalu. Bapak Ibu,
yang dikatakan belum aman karena ruhaniyah kita itu di luar musyahadah setiap detik atau setiap saat. Jadi ada waktu di mana kita dikatakan menang dan kalah. Dan ini proses. Ini proses dan hukum sunatullah yang harus kita lewati. Oleh sebab itu, janganlah kau mempunyai satu keputusasaan dalam perjuangan. Jangan kau mengeluh dalam satu perjuangan ini, jangan. Ingat, wala tayasu fi roikhillah. Seberat apapun kita menghadapi sikon saat proses fana dan kamil, itu wajib kita alami dan wajib kita hadapi, karena itu memang prosesnya. Semakin berdiri kokoh satu pohon, maka semakin kencang angin yang diterima. Semakin tinggi makrifat Anda di mata Allah, maka semakin kuat badai yang dihadapi. Semakin kau ngantuk, semakin pahit kopi yang kau minum. Tapi di dalam kepahitan itu ada satu tombol ngantuk gitu loh. Iki kakean mangan aku mangrek, langsung sirahku kok apa iki tak gelendangno langsung wis gak eruh. Asine durung tangi mang, dibugah ya wis. Jadi wis sakono baju mah tak saut ngono wis. Padahal yo ongkep lagu betah-betahno ni. Ben wis kayak nyantai ae. Ben. Mengapa kita tidak boleh berputus asa, padahal itu sudah sunatullah, sudah hukum alam yang harus kita alami, yang harus kita lewati. Karena nafsu itu sangat bahagia bersorak-sorai ketika lawannya itu kelihatan lemes, lemper sih, lemes. Kelihatan lemas. Hal ini tertuang di dalam surah Surah Al-Ankabut, Pak. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 69. Apa yang kita lakukan ketika saat kita sudah mendapatkan ilmu, amal, khalwat, tapi kita belum sampai maksimal kemakrifatan kita?
Bahkan juga tentang pertemuan itu belum kita rasakan. Apa yang harus kita lakukan? Tiap saat dan waktu kita selalu berzikir. Khalwat kita lakukan baik secara umum, lebih-lebih khusus. Tetapi kita belum ada tanda-tanda kalau kita itu sudah bertemu Allah. Apa yang harus kita lakukan? Waladzina lan utawi wong akeh jahadu kang podo kholwat sopo alladzina fina yang tujuannya itu untuk bertemu aku, atau bahasa mencari ridhoku. Orang-orang yang selalu menjaga khalwatnya, yang tujuannya adalah untuk bertemu Allah, maka lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, lanahdiyannahum mongko yekti mesti bakal aweh hidayah petunjuk sopo aku Allah hum ing mereka, memberikan petunjuk subulana ing piro-piro dalan ingsun. Thariqah. Padahal sampai tidak masuk thariqah yang pada umumnya nih lho Pak, A sampai Z nih lho ya, tidak. Kita sudah berthariqah mulai sejak kecil secara hakikat. Semua apa aktivitas yang Allah hadapkan terhadap kita itu adalah thariqah. Lanahdiyannahum subulana. Piro-piro dalan, banyak jalan yang akan kubuka hidayahnya terhadap mereka. Artinya jenengan ini tidak hanya bertemu Allah ketika saat Anda khalwat di tengah-tengah khusus atau di tengah-tengah Anda tidak sibuk tentang urusan dunia saja, tidak. Dibukalah subul, beberapa jalan, makan di situ dapat hidayah bertemu Allah. Minum pada saat minum, apapun itu, bentuk dan nama semua aktivitas itu Allah akan memberikan hidayah terhadap diri Anda, sehingga itu bisa Anda jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Jenengan iki melaku dalan yang bukan dalan yang pada umumnya, tapi tak jamin lebih cepat. Dikatakan jalan yang untuk orang lain bukan disebut jalan karena mereka tidak tahu tujuan. Mohon maaf, kalau sudah dikatakan jalan itu kan sudah terbentuk. Umpama kita waktu dulu, waktu kecil, tempat kita masih rowo-rowo dan lain sebagainya. Oleh karena sering kau liwati, kau injak-injak, maka jadilah namanya jalan setapak.
kelihatan. Apalagi sudah dipotongi semua pohon-pohon di situ, terus kita cor kiri jalan, wah ini akhirnya jadi jalan umum, siapapun bisa untuk lewati. Tapi banyak jalan yang menuju Roma itu banyak orang yang tidak tahu itu jalan, karena menurut mereka itu bukan termasuk jalan. Contoh, jenengan iki aktivitas apapun, bagi orang umum ketika jenengan beraktivitas, apakah itu maku-maku, apakah itu bangun rumah, apapun, untuk umum bukan disebut jalan. Mosok sih iku jalan ketemu Allah di situ, gak mungkin. Orang umum mengatakan ya jalan sing umum-umum itu karena sudah terbentuk. Tapi justru kebanyakan jalan yang sudah terbentuk, mereka itu tidak bisa menjadikan itu jalan fina untuk bertemu Allah. Apa sebab? Sebab yang berjalan itu matane buta. Mumet-mumet atau muter-muter. Padahal kita dituntun, Pak, apalagi tidak muter-muter. Udah, kita dikasih Allah fasilitas. Contoh, sholat. Bagi kita yang di umum tidak bisa, Pak, itu dijadikan sebagai jalan atau salah satu jalan untuk bertemu Allah di situ. Nggak bisa. Boten saged. Apalagi jalan selain pada umumnya itu. Jenengan makan, minum, apapun, aktivitas beol, apapun. Loh itu loh subulana, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, maka sungguh aku akan memberikan petunjuk terhadap mereka banyak jalan tersebut. Niki nek jenengan boten putus asa. Wa innallaha lan sak temeni Gusti Allah iku lama al muhsinin, sungguh beserta orang-orang yang selalu hatinya berbuat bagus di mata Allah, yaitu tadi zikir. Jadi mereka yang membawa dan selalu melaksanakan zikir sirul asronya itu disebut lama al muhsinin. Itulah muhsinin, adalah orang-orang yang selalu berbuat bagus di mata Allah. Berarti lama'al, sungguh Allah beserta mereka. Berarti mafhum mukhalafai ayat ini kebalikan kata makna adalah jikalau jenengan tidak khalwat, maka jalan itu tidak akan dibuka oleh Allah. Sehingga khalwat itu hukumnya wajib bagi jenengan yang sudah berilmu, wajib. Tapi ini tidak akan wajib bagi mereka yang tidak berilmu.
Berarti kita nggak bisa dikatakan itu kholwat. Kalau kita tidak dikatakan itu kholwat bagi kita, maka jalan-jalan itu tidak akan pernah dibuka oleh Allah. Nggak bisa. Kadang-kadang jenengan sebagai tamu di sana ada tim tukang parkir, nggak oleh masuk, lah ditutup jalannya, boleh parkir gini, karena tidak dibuka. Tapi kalau panitia sudah membuka, maka bisa masuk situ. Subulana itu setiap jalan itu, Pak, Allah kasih petugas untuk menjaga itu. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Tentunya musuh Allah lah yang itu tidak boleh masuk. Itu pasti. Siapa mereka? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka yang selalu menarik dirimu, mengajak dirimu untuk berkasih mesra dengan urusan-urusan selain Allah. Udah, saya gak mengatakan si A, si B, si C. Siapa yang menarik dirimu, hatimu untuk tidak bersukaria menuju dan bertemu Allah. Cara ngomong ilmu, materinya itu mesti materi ilmu duniawiyah. Sebab dengan trik seperti ini, mereka punya trik seperti ini, itu pasti kita akan melalaikan terhadap Allah jikalau kita terjebak di dalamnya. Jadi trik itu sudah diketahui. Oh, arahnya yastahibunal hayatad dunya itu supaya kita lalai pada Allah. Udah, itu sudah sampean ketahui. Oh, triki nafsu yang licik itu seperti itu. Akhirnya kita punya siasat. Bagaimana saya kaya tapi saya tidak bercinta atau tidak mencintai kekayaan. Bagaimana kita punya jabatan tapi hati tidak mencintai jabatan. Nah, siasat Anda sudah dikasih Allah tahu. Mereka juga tidak akan pernah berhenti untuk mengejar-ngejar dirimu, walaupun Anda itu sudah tahu politik liciknya, ya, politik liciknya untuk menjerumuskan kau di dalam kesenangan-kesenangan yang ada kaitannya dengan Allah, yang kaitannya dengan selain Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Dengan cara pola kelicikannya mereka akan menebarkan opini di tengah masyarakat atau di tengah hatimu bahwasanya jalan apa yang kau tempuh, jalan apa yang kau lewati, mereka menebarkan isu bahwasanya itu jalan yang sesat. Itulah
yang kumaksud sebagai menghalangi. Bagaimana siasat kita untuk tidak kena halangan mereka? I know reckon you. Aku tidak ngereken apa yang kau katakan, yang katanya aku rokokan itu sesat. Aku aktivitas apapun kau sebut itu sesat. Padahal hatiku nyaman ketika beraktivitas apapun ikut jalan yang dibukakan Allah terhadapku, petunjuk di situ. Akhirnya bertemulah fina, bertemu ing dalam Allah, ridho Allah. Nah, udah. Berarti jenengan yang nyaman di dalam aktivitas apapun untuk bertemu Allah, tatkala ada yang berbicara bahwasanya jalanmu itu sesat, katakanlah I know reckon you. Enak dah? Jikalau mereka itu jalan-jalan yang ditempuh orang gila, katakan saja baru tahu tah kalau saya ini baru gila. Lah enak pun. Wis. Ben tahu, lagi tahu sakniki ta Kang. Nek kula iki gila. Oh, scary sampe niku. Geneken ngoten. Jadi hatimu je gak mangkel. Mereka pun yo kelejingan. Apa kelejingan itu? Nah, kisinan. Ya udah. Jadi nggak ada konfrontasi, gesekan aja. Akhirnya mereka maklum. Lewat itu mereka itu menghalang-halangi dirimu. Yang terakhir, wa yabghunaha iwaja. Mereka berupaya untuk membengkokkan tujuanmu. Dibengkokkan. Kau berbagai macam cara. Lewat apa mereka membengkokkan kita? Ekstrim Pak. Enak-enak kita sudah kenceng khalwatnya di setiap saat dan waktu, baik di tengah umum maupun di tengah khusus. Ada saja yang memberikan provokasi. Entah provokasinya itu langsung terhadap ajaran yang kau emban, yaitu ajaran Rasulullah ini, dan atau dibengkokkan lewat persoalan-persoalan rumah tangga. Bengkokkan biar sampean iki gak fokus dalam tujuan. Pesene materi malam hari ini, jangan kau pernah berputus asa. Jangan. Walaupun kita sudah berilmu, yo amaliyah khalwat itu sudah melaku. Selama kita belum dimaksum, artinya kita masih di mahfud. Dan di dalam makom mahfud itu ada musyahadatul fana dan kamil, maka nafsu iku gak pernah berhenti Pak, oleh nusuk sampai kali kula dari belakang. Maksum iku makomnya adalah makom musyahadatul fana, musyahadatul baqa.
Kalau mahfud, mahfud itu dua, musyahadatul fana dan kamil. Ini fana berarti banyak pelanggaran, kalau kamil sedikit pelanggaran. Tapi itu bukan dikatakan pelanggaran yang salah, enggak, bukan. Dan juga bukan pelanggaran yang disengaja. Wala baghin wala antin innallaha ghafurur rahim. Tetap walaupun kau jatuh dalam pangkuan nafsu, tetap ku ampuni dikarenakan kau tidak ada unsur sengaja. Tidak ada unsur Anda itu memang dengan sengaja untuk jatuh, enggak. Tapi itulah proses yang harus kau lewati. Ketika saat kita mengemban khalwat ini, kok langsung makrut, maksum. Boten. Nanti lewat seiring berjalannya waktu demi waktu, hatimu selalu bersirul asrar, maka aku akan memindahkanmu dari lokasi mahfud ke lokasi maksum. Pertanyaannya adalah, bisakah kita yang diletakkan Allah mahfud lalu ditarik Allah ke maksum selain beliau Kanjeng Nabi Ibnu Abdillah Muhammad ibn Abdillah? Nek jawabane ulama syariat, gak iso, karena sing maksum iku cuman Rasul. Mbok nian ngapunten, Allah dulu dengan Allah sekarang itu sama apa ndak? Allah iku lho, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jikalau Allah menggendaki satu hambanya untuk ditaruh ke maksum, siapa yang berani protes? Gak ada yang bisa berani protes. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya udah, jangan kau membatasi Allah dalam penguasaan dikarenakan zaman. Jangan, gak boleh Pak. Berarti kita masih ada suudon pada Allah kalau Allah itu sekarang sudah tidak mampu untuk meletakkan hambanya ke maksum. Yang hanya mengalami Isra dan Mi'raj itu Rasulullah Muhammad, lainnya tidak bisa. Oke? Coba kita angen-angen sedikit dalam surat Al-Isra ayat 1 ya. Di situ Allah katakan, subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Coba, ayo, mengapa di sini kok memakai isim nakiroh? Artinya umum. Kita preteli, kita ambil dari sisi filosofinya. Nek cara bahasa arek pondok, ayo digoleki balaghah manteknya. Subhana maha suci, zat hidup,
Mana zat hidup itu? Wes munyer ndas iki. Kalau sudah dihadapkan zat hidup, akhirnya ampun, jangan pernah kau pikir zatnya Allah. Lah kok pikir bos? Ya gak mampu. Ingat pembahasan tentang hati di dalam Ikhya ini ada dua pengertian. Ada pembahasan ruh, nyawa, jiwa, atau nafas, atau hati. Iku piye? Iku di jilid 2 Pak itu. Itu gini. Hati itu miturut beliau Syekh Muhammad ibnu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali mengatakan gini. Hati itu ya ada dua pemahaman. Pemahaman secara syariah, hati itu segumpal darah atau daging yang ada di sebelah kiri dada, dan di tengahnya itu ada bolongan, lubangan. Yang lubangan ini dilewati oleh darah hitam yang dijadikan oleh nyawa untuk berinteraksi. Yang di situ ada buahnya disebut sanubari. Wong Jawa ngarani sanubari. Bukan ini yang dimaksud secara fisik. Tapi yang kumaksud hati itu adalah ar-ruh. Pembahasan secara latifah robbaniyah. Berarti bukan yang segumpal daging itu, bukan. Jikalau ini baik, maka baiklah seluruh daging-daging itu. Bukan daging-dagingnya ayam wedhus, itu bukan. Dikatakan segumpal daging disebut al-qalbu, itu adalah ruh. Jikalau ruh ini baik, artinya baik, dirimu tahu dirimu. Makanya di situ man arafa nafsah, man arafa qalbah. Siapa yang mengerti hatinya, maka dia akan mengerti Tuhannya. Siapa yang mengerti Tuhannya, maka rusaklah seluruh alam dirinya. Rusak sudah. Rusak itu hangus, fana. Loh, di situ yang tidak rusak yang siapa? Mungkin kita dengar besok itu ya yang hidup cuman Allah. Manusia makhluk siapapun mati, termasuk malaikat Israfil, tukang nyelompret juga mati. Tapi kita nggak sadar, bukan hanya Allah, selomprete lali. Iki si ono, berarti makhluk si masih ada. Ternyata sing dimaksud slompret itu apa sih? Jenengan kan membayangkan oh disebut pret. Iku lah Bang Edi laan. Bukan itu bos. Yang dimaksud slompret iku bukan itu. Kalau boleh saya katakan kalimat sesuatu yang tidak kau bisa sebut itu.
piye to wujude sirul asrori dalam su'aul basyir. Gak bisa jenengan iki memfisikkan iki lho. Piye ya gambarane rasa legi ya. Wis pokoke ngoten. Gambare rasa nyaman niku wis, inilah yang tidak bisa kami sebutkan. Itu namanya slompret. Kalimat. Dialah zat hidup yang maha suci. Sifatnya alladzi asra kang nglakokake, kang memperjalankan. Sapa ladzi hidup itu, alladzi walaupun sifat itu bisa dijadikan sebagai badal daripada sesuatu yang tidak bisa disebut di dalam subhana itu, Pak. Subhana. Jadi isine subhana niki ini lho yang biasa kula genah nih ya. Sifate ini iku asra memperjalankan ngobahno ben kaado-ado di sini dilebokno asra kang nglakokake sapa ladzi. Ya. Niki kan kelakuane wong sing biasa ngerti nahwu ngono-ngono iku lak ngono ah. Wis cek gak ado-ado rek. Alladzi padahal iku sifat. Nah di dalam sifat iku ada mausuf yang disifati. Ibaratnya tempat ada yang menempati. Memperjalankan terhadap siapa ini bi'abdihi, kelawan kawulane alladzi. Mengapa tidak langsung bi'abdika Muhammad? Cara bahasa ngono ben ringkes. Bika kok bi'abdihi. Bi'abdihi kelawan kawulane alladzi ai Muhammad. Lah gitu dah. Mengapa kok gak bika terhadap sira Muhammad ibnu Abdillah? Lailan ing dalem waktu wengi. Apa kok gak naharon? Kok malam? Nah ini kita tidak akan pernah bisa memecahkan maksud satu lafaz aja terkait firman Allah, sehingga dalam satu ayat lain Allah katakan wong kafir sak Mekah, Pak, dibantu jin mulai eprit sampai anake putu-putune jin disebut tuyul. Suruh untuk berkongsi, untuk menjadikan satu ayat saja untuk membandingi wahyu Allah, nggak ada yang bisa. Makanya tentang Allah ojo kok pikir ning dasmu jebol-jebol wis ta. Wala tafakkaru fi dzatihi, zatnya Allah jangan kau pikir itu sudah benar, tapi maksudnya di situ dengan hatimulah harus yang menghadapi. Inilah nanti yang dikatakan orang siapa yang kenal hatinya maka dia akan kenal Tuhannya. Orang kalau sudah kenal Tuhannya maka rusaklah dirinya. Hancur. Nabi Musa semaput, gunungnya meleleh. Mengapa gitu di situ memakai bi'abdihi, hamba? Jenengan termasuk hamba apa bukan? Hamba. Artinya Bapak, ini untuk umum. Siapa yang Allah suka, itulah mereka. Untuk diperjalankan Mi'raj, untuk diperjalankan Isra, perjalanan
syariat Mi'raj, perjalanan hakikat untuk bisa sampai ke Sidratul Muntaha atau makrifat pada Allah. Sehingga di situ dikatakan Sidratul Muntaha adalah kesadaran penuh dalam hatimu bahwasanya kita makhluk itu tidak ada, tidak punya apa-apa. Apakah itu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani atau maknawiyah? Udah, itu namanya kosong blong. Kalau saudara saya ketika saat dia bermeditasi, tujuannya adalah untuk sampai kesadaran penuh bahwasanya kita makhluk itu tidak ada. Wis tambah bingung maneh wong sing ahli hijab. Ora enek ya apa sih cak? Meja yo ning ngarepku tak grabak ya ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti ketika saat Allah memakai bi'abdihi kelawan hambane alladzi yaitu Muhammad, Allah berarti juga mampu dan berkuasa menghantarkan dan memperjalankan selain Muhammad ibnu Abdillah itu berisra dan bermi'raj menuju Sidratul Muntaha. Allah kuasa, itu suka-suka Allah. Oke, kita tidak memakai bahasa syariah, bahasa Isra Mi'raj, mohon maaf. Itulah yang disebut sebagai suluk, proses perjalanan si salik ketika dalam dirinya melakukan khalwat untuk mendekat dan bertemu Allah. Allah katakan lanahdiyannahum subulana, sungguh aku, kata Allah, akan memberikan petunjuk hidayah dalam segala hal jalan. Waktu makan ingat kamu, waktu minum ingat kamu, waktu apapun hati itu selalu koneksi kepada Allah, dikatakan bertemu. Lah hidayahnya selalu buka loh Pak. Jadi malaikat-malaikat sing jaga setiap jalan itu udah gak menanyai apapun. Udkhuluha bisalamin aminin. Monggo teng lebet pun dinteni Gusti Allah mean. Umpama ngono. Sebab di dalam dirimu sudah dicap, ada setempel ning bathukmu iki lho Pak ya. Bathuk sampean itu sudah ada setempel sebagai Khalilullah. Apa Khalilullah, kekasih? Kalau setempel itu kayak stempelnya kepala desa, apa tak gaekno 10 sampean. Stempelnya itu bukan yang bathuk bendol kalih niku. Rengireng ceng, bukan. Celeng-celeng cung, bukan yang ada di kemiren sampai membengkak, bukan itu, bukan. Apa? Mana stempel itu? Stempel itu telah tertera sangat jelas di dalam hatimu. Tondo kalau stempel itu sudah ada pada dirimu adalah, kata Rasul, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika kau beraktivitas apapun wis tanpa terkecuali, di situ
telah nyatanya Allah dalam dirimu yang berperan. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Bahasane ngeten Pak. Yusyahiduna annallaha ngoten. Bal yusyahiduna allaha huwallahu ta'ala. Ta'ala. Oh. Bal yusyahiduna annallaha ta'ala huwallahu ta'ala. Ngoten kok angel sik nulis iki rek. Sik sekedap wonten bale mriki. Duduk bal-balan niku lho ya. Bal itu annal fa'ila gitu loh Pak. Fa'ila wallahu ta'ala. Bal yusyahiduna lho ya kok keliru maneh. Bal yusyahidunallaha ta'ala huwallahu ta'ala maneh. Bingung dasku sik ngombe kopi sik. Bal yusyahiduna lan balik padha nyekseni sapa mereka pun bener annal fa'ila ing sak temene yang melakukan huwa utawi fa'il iku Allah Ta'ala pun leres. Pun mereka itu yang mendapatkan stempel kewalian Allah tondone ning ati sampean itu sudah tidak lagi merasa keakuan dirimu yang melakukan tapi keakuan Allah. Wis genah wis kopi ini mergae iki mang nemen paite dadi encer yen nek iso gak usah gula Pak nek saged. Mboten napa-napa. Malah ada pendapat salah satu makanan dan minuman yang menggetarkan bapak arek-arek iku ngombe kopi tanpa ana gulane. Arek-arek ya paham ae ya ane. Bun. Kita kembali kepada stempel. Berarti stempel yang dimaksud di sini adalah stempel kerasulan. Bahasa hakikat saya bilang nek bahasa syariat gak masuk belas. Anda akan paham sesungguhnya makhluk semua itu utusan Allah. Posisi Anda kalau sudah di situ maka udahlah, ya itulah tanda-tanda amal arif
orang-orang yang disebut di mata Allah sebagai orang yang makrifat itu di situ. Tidak ada kecuali kekasih Allah. Terlepas Anda sugih atau melarat, terlepas Anda itu tadi orang yang alim atau tidak di mata manusia, terlepas Anda di tengah masyarakat dihormati atau tidak oleh masyarakat, itu sudah tidak menjadi ukuran, dan itu bukan menjadi tanda-tanda stempel Allah, bukan. Ada kekasih Allah itu sungguh luar biasa oleh menutupi kewaliannya, tetapi jikalau diketahui orang maka mereka itu tanda-tanda sudah tidak mau hidup di dunia. Artinya tanda-tanda beliau mereka nikungku sudah mati secara syariat kalau sudah konangan kewaliani oleh orang lain. Ada yang seperti itu, Pak. Dah, kita kembali ke surat Al-Isra. Jadi secara hakikat kita mengatakan bahwasanya maksum itu hanya diduduki oleh beliau junjungan kita Muhammad ibnu Abdillah. Mohon maaf, itu sama halnya kita itu telah menyudutkan Allah, kekuasaannya itu hanya itu. Enggak. Terbatas, membatasi kekuasaan Allah. Padahal maksud bi'abdihi itu adalah umum, hamba. Anda bisa jadi di masa sekarang, di zaman sekarang, Anda ini yang diletakkan di situ. Hakikat kita tetap mengatakan Allah dulu dengan sekarang sama. Pelakunya itu sama. Mengapa harus lailan? Kok gak naharon? Mengapa harus malam? Kok gak siang? Nek siang kan enak Pak, padang. Lah ngono dah. Kok malam? Iku bagaimana toh sis? Pada saat itu belum ada kendaraan, Pak. Belum ada kendaraan seperti kendaraan pada zaman sekarang. Otomatis nggak ada kendaraan yang ada lampunya dulu itu. Kok gelap berjalan, kok waktu gelap piye? Alladzi barokna khaulahu linuriyahu. Walaupun gelap karena malam, Allah memberikan cahaya penerangan ketika perjalanan Muhammad Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Alladzi barokna khaulahu, dialah zat hidup yang membuka pintu berkah di kanan kiri. Linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Dan didatangkanlah cahaya makrifat untuk menerangi perjalanan hatimu menuju dan bertemu Allah. Nah ini mengapa harus malam tidak siang aja? Jawabannya, barang siapa di hatinya sudah gelap urusan nurullah. Nurullah berarti dunia loh Pak ya. Dalam hatinya alias sudah tidak ada, itu berarti makhluk selain, pokoknya makhluk di dalam hati kita nurullah itu sudah kosong, hilang semuanya. Itulah hamba yang dimaksud, yang diperjalankan Allah untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Ini kalau kita atak-atik surat Al-Isra ayat 1 begitu.
berarti hati jenengan yang sudah kekosongan terhadap nurullah, terhadap perkara-perkara selain Allah dalam hati, maka dialah yang dimaksud hamba yang jalankan. Tidak ada Pak manusia sedunia itu bisa untuk mengosongkan hatinya dari selain Allah, nggak ada yang bisa, kecuali Allah sendiri. Iyalah, ketika saat dikatakan bertemu, geletek Pak, tahu geletek? Walah kabeh Gusti Allah. Wis langsung lemes wis. Oh. Berarti nggak pernah menyalahkan nafsu, nggak pernah menyalahkan iblis, nggak nyalahno Fir'aun, nggak nyalahno apapun. Oh, iku tampilane Allah ya. Nggih Bos, sudah ngerti saya. Oke. Nek wis ngerti kaya ngono, khatal yakin. Wis pegang sampai kematian. Udah. Sehingga dipertanyakan, sampai kapankah saya berkholwat seperti ini? Mungkin bisa dijawab itu di dalam surah Al-Hijr Pak ya. Surat Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr itu ayat surat kepiro Pak? 15. Oke. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kapankah saya berkholwat ini? Kok kemarin dikatakan hanya 41 hari. Dan sembahlah Tuhanmu, atau berkholwatlah kau sampai yakin. Artinya yakin itu ajal datang kepadamu. Berarti sampai mati. Jadi nggak ada batas Pak. Untuk mencapai makom maksum itu di situ Pak. Hatta ya'tiyal yakin, sampai datangnya kematian. Udah. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya adalah sepanjang ruh belum detik-detik di musyahadah, sepanjang itu kita masih belum aman dengan kepentingan hawa nafsu. Kalau sudah maklek di musyahadah, wis ngeletek kabeh. Wala iblis yo gak salah, Adam yo gak salah, semuanya gak salah. Ya baris semua karena Allah, itu tampilan Allah. Udah selesai Pak. Nggih. Pun niki sampean kagem, sampean gecoi, pegang terus ajaran-ajaran yang telah diberikan Allah terhadap diri kita semua. Ingat, sesungguhnya kita didoktrin Allah tentang dino tauhid ini semata-mata Allah mempersiapkan, menjadikan dirimu sebagai kekasihnya. Dan di situ kalau sudah sampai di kekasihnya, tergantung Allah. Dipanggil Allah pulang, apa ditugasi Allah untuk membimbing umat yang lainnya. Wis iku urusane Allah. Jenengan manut mawon. Jadi besok mulai tanggal 20
kami minta waktu untuk tidak bertemu, untuk tidak ngaji dulu. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di bulan saat ini Maret nih, April lah Pak ya. April entah tanggal 5 atau tanggal 5 atau tanggal 4 nanti kita ketemu lagi untuk ngaji lagi gitu. Nah, karena memang ada tugas kami ini nanti besok, jadi besok mohon maaf kami tidak membuka tanya jawab dulu sementara waktu begitu. Walaupun kami tidak bisa untuk bertemu secara jasmani, tapi jangan khawatir, tetap secara rohaniah kita selalu bersama-sama kemana dan di mana. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu, monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Sentot dari Pekayon, Kelurahan Keranggan, Kota Mojokerto. Monggo. Pada saat kami melakukan kolwat hari kedua setelah baiat, persisnya kemarin malam Gus ya, kami kolwat khusus di ruang kamar yang tertutup, tidak ada cahaya, gelap, sambil berbaring dan memejamkan mata. Kurang lebih 2 jam kami berzikir sirul asor. Kemudian tiba-tiba dada kami terasa berat, sesak gitu Gus ya. Dan setelah itu tiba-tiba seolah-olah kami itu melayang. Dan melayang kami melihat dalam bayangan kami itu gelap. Itu yang pertama. Kemudian saya lanjutkan terus berzikir sirul asor. Sampai kemudian seolah-olah kami tertarik lagi yang kedua. Itu kami melihat bayangan di depan itu putih. Kemudian ada bulat putih. Itu menurut pandangan kami, itu kira-kira maksudnya apa? Pada saat dada kami terasa sesak, kemudian kami melihat bayangan hitam dan putih. Yang kedua itu putih, kemudian ada bulat putih. Seperti mungkin di gambar di atas, cuman backgroundnya itu kan hitam. Kami melihatnya itu putih. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah itu tanda-tanda bahwa pertemuan dengan Allah? Pertemuan dengan Allah. Kemudian yang kedua, apabila nanti kami akan melakukan kolwat lagi, apakah bisa terjadi yang berulang kali? Gitu. Jadi mungkin itu aja Gus, 2 pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si Salik melakukan suluk untuk mendekat dan bertemu aku, maka sekecil rambut pun tak terlintas atas pengereksoanku. Artinya apa? Innallaha ma'akum fa aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah itu selalu bersamamu dan dimanapun kau berada. Arti Allah selalu memantau dirimu. Allah sudah mempersiapkan cahaya makrifat terhadap hamba yang seperti ini. Hamba yang seperti ini apa maksudnya? Yang disebut si Salik ketika suluk itu apa tak? Suluk itu proses perjalanan ruhaniyah, itu mendekat dan bertemu Allah, yang kita sebut sebagai kholwat itu loh Pak. Kholwat itu perbuatannya.
iki Solo. Lah salik itu adalah jenengan sebagai pelaku. Allah mempersiapkan cahaya makrifatnya untuk bertemu aku terhadap hamba yang seperti ini. Maksudnya hamba yang seperti ini, hamba yang jelas laqad radhiyallahu, yang Allah sudah meridhoi, memberikan kunci zikir untuk membuka diri. Kuncinya zikir. Si salik ketika suluk supaya bisa bertemu Allah, mohon maaf, inilah yang sering kali ku dengung-dengungkan tentang masalah fungsi daripada Sirul Asrar ini. Sebab dengan Sirul Asrar itu nanti sebagai alat untuk pelepasan keakuan diri jenengan ketika jenengan iki suluk. Kalau belum melepaskan keakuan diri kita sebagai salik yang berkhalwat, yang berzikir, maka kita hanya mendapatkan cahaya nurullah, bukan nur makrifat. Bentuknya cahaya apapun akan dikatakan sebagai nurullah tatkala berangkatnya kita zikir itu tidak dengan Sirul Asrar. Tapi ketika saat kita berzikir Sirul Asrar, cahaya yang datang itu bukan nurullah tapi nur makrifat, artinya cahaya yang khusus disiapkan oleh Allah bagi hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. An-Nur 35 yang disebut cahaya di atas cahaya adalah nur makrifat. Itu hanya Allah kasih terhadap hamba yang dikehendaki dalam rangka pertemuan itu nanti yang disebut wusul. Apakah itu termasuk tanda-tanda kami sudah bertemu Allah? Jikalau yang muncul cahaya itu nur makrifat, mesti keakuan jenengan itu sudah enggak ada, benar itu dikatakan bertemu. Saya tidak bertanya terhadap jenengan apakah saat itu keakuanmu sudah lepas. Tidak, jenengan piyambak yang tahu, dan itu rahasia jenengan piyambak. Itu rahasia Anda sendiri. Saya tidak akan pernah membuka rahasia satu demi satu anak-anak Kunda, karena rahasiaku juga rahasia Anda, rahasia Anda juga rahasiaku. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak kira orang lain akan tahu. Cuman saya kasih jawaban lewat sistem ilmu. Tatkala jenengan ketika khalwat itu tadi jenengan melampah berjalan memfungsikan Sirul Asrar, maka cahaya yang datang itu bukan nurullah tapi nur makrifat. Mengapa itu tadi harus gelap? Itulah proses penggelapan, penyepian, pembersihan kotoran hati yang kami sebut makhluk dilepas. Kadang mengimbas seakan-akan kepala kita ada yang narik maknyut. Kadang-kadang ada pergerakan yang menurut jenengan itu tidak wajar.
Jikalau ini berangkatnya dari sirul asr, maka ketahuilah itu salah satu tanda proses Allah membersihkan hatimu dari noda hati. Itulah penyakit hati yang kami sebut sumbernya adalah syirik. Yang kedua, apakah itu memang yang disebut alam musyahadah atau alam pertemuan? Kembali lagi secara keilmuan saya jawab, tatkala keakuan jenengan saat itu sudah tiada, yang ada dalam diri jenengan hanya keakuan hidup subhana itu, maka ya. Dan apakah ini akan berlangsung dalam waktu dan keadaan yang lainnya akan terjadi? Pasti. Itu pasti. Kan sudah dikatakan kekasih Allah itu Allah letakkan di 3 tempat: musyahadatul fana, wakamil, dan bako. Udah, hanya itu. Apakah unsur dari nabi dan rasul atau wali-wali Allah ada di situ? Bapak Ibu hadirin, jadi yang bisa menjawab itu hati sampai piyambak. Cuman saya hanya menggambarkan aja begitu. Urusan terjadi pasti akan terjadi di lain waktu dan tempat juga. Urusan durasi pertemuan itu yes, apa kata Allah kemarin waktu tanggal 17 kan sudah saya sampaikan. Jikalau satu hamba sudah ditarik Allah dalam pertemuan, tergantung Allah meletakkan di khas atau khawasul khawas. Durasinya juga begitu, wis udah urusan Allah. Kita akan nyaman dan tidak ada gerutu di dalam hati sekalipun itu durasinya tidak lama, manakala kita tetap menduduki hamba ini laksana batang urip. Ya sudah, batang ya. Batang itu nggo apa toh, Pak? Ya ora ning gunane toh. Batang tidak ada gunanya. Namanya batang bangkai. Udah. Pasti umumnya orang kalau melihat bangkai wis menjijikkan. Udah gak kanggo. Niku apa judulnya ini? Kematian nah, bukan ya? Oh, sebujur bangkai. Ada sebujur bangkai. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Ibu, ada Bu yang ditanyakan? Pas nggih? Wis pas kabeh nggih pun nek ngoten. Jadi saya ulangi lagi, besok kita enggak ada live sampai tanggal antara 3 sampai 5 gitu. Ya. Enggak apa-apa. Semua itu juga karena Allah. Yang penting yang ada di pondok, yang khalwat di pondok sudah fokus dalam khalwatnya, di rumah juga begitu. Pasti nanti akan kita secara fisik dipertemukan kembali, gitulah. Itu berarti ngalami kematian ketiga kali ini. Mari
dipateni diuripke, dipateni diuripke, ya udah, gak apa-apa. Wis, pun Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi